melecehkan SD Impres dibanding IKN. Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila. Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membandingkan proyek pembangun Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan SD Impres, menuai kritik. Beberapa pihak menilai, pernyataan itu justru mendiskreditkan mereka yang pernah bersekolah di SD yang digagas Soeharto tersebut. Jokowi saat memberikan keterangan pers menyebut IKN Nusantara dan SD Impres. Dalam pernyataannya, Jokowi mengungkapkan alasan menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas di proyek IKN Nusantara untuk menjaga kualitas pembangunan agar tak seperti SD Impres. Tidak harus pernyataan seperti itu keluar dari seorang kepala negara. Bangsa ini harus berterima kasih kepada Pak Harto yang telah membangun 150.000 SD Impres. Terlepas dari kekurangannya, SD Impres telah melakukan misi negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pemberantasan buta huruf dan buta angka, sehingga bangsa ini bebas dari buta huruf dan buta angka. Pak Harto telah melakukan revolusi terhadap jutaan rakyatnya menjadi melek huruf dan melek angka, sehingga bisa baca tulis. Begitu besarnya jasa ini. Dibanding dengan IKN dari nilai manfaat bagi bangsa Indonesia, tentu lebih bermanfaat SD Impres. IKN hanya soal jual beli yang dikuasai segelintir orang dan melibatkan asing yang diberi konsesi sampai 185 tahun. Terus, apa seluruh lapisan rakyat merasakan pembangunan IKN? Bandingkan dengan SD Impres yang hadir di pelosok-pelosok terpencil dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping SD Impres, juga dibuat program kejar, agar rakyat bisa menulis huruf dan angka Latin. Tutor atau bimbingan setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah serta waktu pelaksanaan setiap kejar bersifat fleksibel. Hingga saat ini, program kejar yang sudah semakin berkembang, masih tetap dijalankan. Keberhasilan program kejar, salah satunya terlihat angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus 1971, dari jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1% penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. 10 tahun kemudian, menurut sensus 1980, persentase itu menurun menjadi 28,8%. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9%. Menyimak ketiga program pendidikan populer yang terbit era Pak Harto itu, bisa disimpulkan, Presiden kedua Indonesia tersebut cukup menganggap penting bidang pendidikan. Penekanannya baru sebatas upaya peningkatan angka-angka indikator pendidikan. Dan ini memang menjadi fokus pembangunan pendidikan saat itu, yakni peningkatan secara kuantitatif. Belum memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan. Pada tahun 1984, dengan program SD Impresnya, Pak Harto mendapatkan penghargaan Avicenna Award dari UNESCO. Waktu itu tidak banyak negara yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penelitian Esther Duflo berjudul Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia, Evidence from an Usual Policy Experiment, terbit pada 2000. Dalam artikelnya Duflo mencatat, program SD Impres merupakan salah satu program pembangunan sekolah terbesar yang pernah tercatat saat itu. Penghargaan Nobel itu tentu bukan main-main. Bandingkan dengan pembangunan IKN yang penuh dengan patbu lipat dan tidak jelas manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua tonggak pembangunan manusia Indonesia yang dilakukan Pak Harto, yang sangat fenomenal dan sangat revolusi. Yang pertama adalah puskesmas yang diikuti dengan posyandu, dan membangun partisipasi ibu-ibu melalui PKK. Penyelamatan generasi penerus bangsa dengan memperhatikan kesehatan ibu dan anak, yang kemudian diikuti dengan program swadaya masyarakat melalui PKK, dengan pelayanan gizi anak, timbang bayi dan lain-lain, sehingga tidak ada lagi bayi kurang gizi. Pada zaman Pak Jokowi ini, stunting meningkat. Padahal katanya negara sudah maju dan rumah sakit banyak yang modern, ada BPJS.
Tetapi kok ada anak-anak yang bergizi buruk? Stunting umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani, nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi, akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga. Bahkan dalam pidatonya Pak Jokowi mengatakan, untuk mengatasi stunting dianggarkan 10 miliar rupiah. Rinciannya, untuk pelatihan 3 miliar rupiah, sosialisasi 2 miliar rupiah, honorarium petugas 3 miliar rupiah, dan untuk pembelian makanan bergizi 2 miliar rupiah. Jadi bagaimana bisa mengatasi stunting kalau pikiran korupsi masih melekat di kepala pejabat? Bahkan, anak kurang gizi pun harus dikorupsi. Tonggak revolusi yang kedua adalah pemberantasan buta huruf dan buta angka, yang kemudian dibuatlah SD Impres. Banyak lagi kegiatan pendidikan lanjutan seperti beasiswa Super Semar dan lain-lain. Mungkin hari ini Anda yang pernah bersekolah di SD Impres, sudah menjadi orang sukses. Apakah jadi jenderal, pejabat tinggi, gubernur, bupati, wali kota atau mungkin menjadi direktur atau menteri. Tetapi walaupun ijazah Anda SD Impres, saya yakin bukan ijazah palsu.